Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Keluarga Abian ya. Mohon maaf kemarin setelah mengupload video yang pertama saya ngampleng istilahnya dalam bahasa Sunda, belum membuat lagi video tentang ibadah haji ya. Kali ini saya ingin sedikit sharing berbagi cerita ketika saya melaksanakan ibadah haji tahun 2019, tepatnya pada saat melempar jumroh ya. Kemarin lanjutan dari video kemarin ini. Nah, sekarang hari ini hari pertama saya tiba di Mina, saya langsung melempar jumroh. Ingat ya, kalau nggak salah melempar jumroh hari pertama itu cuma jumroh ke Aqobah ya, cuma di Aqobah saja. Jangan sampai kalian begitu masuk ke Jamarot ini kalian langsung melempar di Ula Usto. Tapi yang paling belakang setelah lewat yang pertama, dinding yang di depan itu, kedua, kemudian yang ketiga baru kita lempar jumroh. Cuman hanya satu saja. Setelah itu beres, kita bisa ganti baju ke baju yang biasa ya. Kita bisa melepaskan ihram, kain ihram kita. Tentunya setelah tahallul ya. Sekarang aku bahas aja. Tadinya saya pikir juga ini tempat Jamarot ini akan penuh, tapi ternyata alhamdulillah Allah memudahkan segalanya. Kebetulan karena pengaturan waktunya sudah pas untuk orang-orang Asia yang tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar sehingga tidak terjadi dorong-dorongan. Jadi tempat ini agak sedikit kosong ya. Jadi saya agak leluasa juga, tadinya saya rada-rada takut juga karena sering mendengar dari orang kalau di Jamar ini tempatnya sering penuh ya pada saat umroh, tapi pada saat hari pertama ini kebetulan lagi kosong-kosongnya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan inilah Jumrotul Aqobah, ini adalah tempat kita melempar jumroh di hari pertama. Kebetulan saya dan istri saya sudah beres untuk melaksanakan lempar jumroh. Sedikit tips dari saya untuk melempar jumroh ini supaya kalian tidak terseret-seret sama orang lain. Melempar jumroh lah bergantian. Jadi istri dulu kita lindungi, nanti kita yang melempar, istri yang melindungi dari belakang ya, supaya kita tidak terseret sama orang lain yang badannya jauh lebih besar. Nah, ketika sudah beres, mundur ke belakang, kita berdoa, doa sesudah lempar jumroh ya. Di sini saya berkumpul. Ini Mina, kota 1000 tenda, sejuta tenda. Nah, yang melihat hotel yang di sebelah kiri yang di atas tenda itu, nah katanya itu untuk yang jemaah haji yang ONH plus. Jadi ONH plus itu ada yang di tenda dan ada yang di hotel-hotel yang tadi yang sebelah kiri yang ada di atas ini. Jemaah haji satu rombongan sama saya jumlahnya kurang lebih sekitar 300 ya kalau nggak salah lagi saya, 300 orang ya. Banyak orang yang sudah lansia, jadi kita melindungi, saling melindungi saja. Orang yang lansia kita lindungi supaya terlindung dan tidak terdekat sama yang lainnya. Jadi tapi yang paling utama kita perhatikan istri dulu ya, istri sendiri itu jangan sampai istri sendiri terlantar. Jadi saya dari awal sampai akhir itu selalu berdekatan dengan istri saya. Ini merupakan hari kedua saat saya lempar jumroh ya. Kira-kira pada saat itu saya melempar jumroh di hari kedua itu jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 siang, jadi lumayan agak panas. Jalan sekitar 10 kilo, 6 kilo, 7 kilo lah dari tenda ke sini sekitar 6 kilo. Tapi anehnya itu tidak terasa panas walaupun cuacanya di sana itu begitu panas. Nah, ini salah satu jalan yang menuju ke Jamarot itu. Jadi tidak terasa ya, karena di sini kita saling mengobrol dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi tidak terasa walaupun jaraknya cuma 6 km. Walaupun kita terasa agak sedikit pegel ya, panas pegel gitu karena kondisinya cuacanya cukup panas. Nah, di sini tenda-tenda yang dibawa ini adalah jamaah-jamaah dari, kalau nggak salah dari benua Afrika ya, yang badannya besar-besar. Jadi tidak bentrok dengan jamaah-jamaah orang Asia yang postur tubuhnya itu maaf sedikit kecil-kecil ya dari dibanding dengan orang-orang Afrika yang tenaganya besar. Nah, di sini tetap kita jalan dengan rombongan-rombongan orang Asia, terutama Malaysia, Singapura, Thailand,
Ini orang-orang Indonesia jamaah saya berjumlah kurang lebih 200 jalan ya. Tenang. Orang ngasarepkeun eta karek. Nah, untuk hari kedua ini kita melempar ketiga-tiganya ya, dari mulai Jumrotul Ula, Usto dan Aqobah ini. Jumrotul Ula kita melempar hari pertama dan ya ternyata hari kedua ini ternyata lebih penuh dari hari pertama. Nah, ini proses melemparnya, ingat bos, apalagi yang tinggi itu kalau paling depan biasanya kena lempar orang ke kepala kita. Saya juga ngalamin sekali kena lemparan dari belakang sampai saya tinggi, jadi yang belakang lempar karena jauh mungkin jadi memaksakan, akhirnya kena ke kepala saya ya. Ingat ya, lempar 7 kali, jangan salah hitung, jangan terlalu lebih, jangan kelebihan, jangan kurang juga. Sambil ngelempar itu sambil hitung juga ya, jadi jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang, seperti itu ya. Jangan lupa juga lindungi istri ya, jadi lemparnya bergantian, istri dulu, kalau udah beres istri baru kita, sambil kita ngitungin gitu ya, takutnya istri kita melemparnya terlalu lebih, bisa juga terlalu kurang gitu ya. Nah, kalau udah beres baru gantian. Kudu dihareup. Dugi. Mana benderanya? Uang tidak ya. Bae. Kayak atasan di payun ya. Tidak apa. Nanti pakai HP Umi. Mau dikirimin nggak pakai? Nanti pakai HP Umi. Nah, ini aja nanti kirimin. Hei. Ali Daya, hei. Nih, hei. Umi. Pada saat yang mau melempar ke Jumrotul Usto ya, istri saya lari-lari sendiri, aduh, jadi saya takut bisa, takut istri saya keseret, makanya saya panggil istri saya, takutnya itu penuh mungkin pada saat melempar jumroh, pengen paling depan supaya terlihat artinya itu mengenai yang
sejauh ini. Jadi istri saya lari-lari, tapi yang khawatir itu saya, suaminya gitu ya. Takutnya istri saya hilang, nanti saya nyari atau terseret sama orang lain. Jadi saya yang khawatir. Nah, kalau dari sini saya lindungi lagi seperti biasa, lindungi dulu sambil pas istri saya ngelempar saya hitung juga supaya tidak ini apa tidak salah hitung karena tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang juga ya. Ini yang depan itu lemparnya semangat, semangat ya. Jadi ingat tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dan seperti biasa. Nah ini ada penahannya di depannya itu ada jangan khawatir ada penahannya seperti busa. Jadi kalaupun ada yang mendorong dari belakang terseret ke depan itu tidak terasa sakit ya karena ada penahan busanya. Ini kalau tidak ada penahan busanya mungkin saat tergencet itu dada kita terasa sakit ya. Tapi untungnya pemerintah di sana, pemerintah Arab Saudi sudah mengerti ya, sudah paham gitu, apa yang harus diperbuat supaya membuat jemaah haji itu aman. Nah di sini sepanjang jalan ini banyak sekali askar yang menjaga karena mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan makanya banyak penjagaan. Tapi ini sedikit penuh dibandingkan dengan hari pertama, sekarang itu penuh. Pokoknya kita harus mentaati aturan atau jam yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi supaya kita tidak berdesak-desakan. Ini kalau nggak salah Indonesia itu ada di lantai 3, ada 4 lantai kalau nggak salah ini kita ada di lantai 3, Indonesia itu ada di lantai 3. Mungkin nanti pada saat jemaah haji yang sekarang tahun 2022 atau yang selanjutnya masih tetap di lantai 3 karena pasti akan diarahkan ke sini. Jadi selamat bagi hati-hati dan selamat bagi para ibu dan bapak atau kawan-kawan semua yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji itu selamat dan hati-hati saya ya, jangan lupa dengan saudara atau istri dari atau suami dari bapak dan ibu sekalian seperti itu ya. Nah ini menuju ke Aqobah ya, kemarin yang kita ngelempar pada saat hari pertama. Nah sekarang kita melempar lagi di Aqobah yang terakhir ya. Kali ini gantian istri saya yang akan memvideokan saya Yang kosong aja. akan melempar jumroh. Jadi saya dulu yang melempar, istri saya yang kamera gitu ya. Ini Aqobah. Orang-orang sudah siap akan melempar di Aqobah ya. Jadi Iya. batu kalian ingat ya jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang karena itu tidak ada lagi ya. Kosong. Nah, ini saya lari takutnya penuh juga, saya maju ke depan. Ini bawanya itu di tas itu bawa apa? Pertanyaannya mungkin di tas bawa apa? Bawa air karena jauh jaraknya untuk minum. Nah ini jangan lupa ya, seperti biasa hitung 7 kali, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, jangan sampai juga nimpuk orang gitu ya, hati-hati gitu ya. Nah sambil hitung, lanjut balik lagi ya ke tas itu saya bawa air, kemudian bawa makanan takutnya di tengah jalan saya lapar haus. Dan kalaupun di Mina ini saya bawa bajunya cuman pasta gitu, jangan terlalu banyak ya. Jadi dari hotel untuk pada saat mau melaksanakan ibadah haji yang wajibnya ini yang besarnya itu bawa tas aja seperti saya yang tadi bawa tas, kemudian di dalamnya itu bawa makanan secukupnya dan bawa baju secukupnya karena kita akan melewati dari Arafah kemudian ke Musdalifah kemudian ke Mina. Di Mina ini kalau nggak salah 3 hari dulu itu ya, 3 hari. Nah jadi selama 3 hari ini 3, 4, 5 hari kalau nggak salah itu nggak 4 hari, antara 4 hari dan 5 hari saya lupa lagi ya dulu. Jadi antara 4 hari sampai 5 hari ini kita tidak pulang ke hotel, kita di sini di Mina, di Arafah, di Musdalifah
itu kita berjuang. Nah, di sini kita berjuang dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah selesai seperti biasa kita mundur, kita akan berdoa doa sesudah tawaf ya. Dan inilah hari kedua kita sudah menyelesaikan urutan ibadah haji ya. Pada hari ketiganya saya kebetulan tidak merekam lempar jumroh karena kalau nggak salah hari ketiga itu saya melempar jumroh jam 3 subuh gitu ya, jam 3 subuh karena persiapan siangnya akan kembali ke hotel lagi. Ya, karena bisnya itu saya di Mispalah jadi bisnya agak sedikit tersedianya jadi harus ya. Kalau yang di Ajijiyah itu tinggal jalan aja karena Mina ini sangat dekat dengan Ajijiyah. Amin. Selesai sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan seperti inilah penampakan sudah melempar jumroh dan kita kalau mau pulang lurus ke sebelah sana ya. Jadi tidak bentrok dengan yang datang yang akan melempar jumroh. Nah, ini pemandangannya itu sangat bagus, helikopter di atas itu bolak-balik ngecek jemaah takutnya ada kesalahan seperti dulu ya, tertindak atau bagaimana. Nah, ini kita pulang lurus saja ke sana. Nah, ini ketika saya sudah pulang ini saya mau melihat ke bawah dan ternyata masih banyak ke bawah juga orang-orang yang akan melempar jumroh ataupun orang yang pulang juga dari melempar jumroh. Yang keluar dari terowongan Mina itu terowongan Mina di depan. Nah, kita keluar dari terowongan Mina. Baru masuk ke lantai 3 dan melempar. Semuanya ada 4 lantai dan Indonesia bagian di nomor 3. Nah, ini pada saat saya pulang ya sama istri saya, kebetulan saya ditugaskan oleh ketua rombongan untuk pulang paling belakang saja katanya, takutnya ada orang atau ada rombongan yang ketinggalan di belakang dan tidak tahu jalan. Jadi saya bisa membantu untuk mengarahkannya. Kejadiannya kemarin juga ada, kemarinnya sebelum hari yang sekarang ini ada jemaah dari Makassar kalau nggak salah, kebetulan lansia juga itu nangis di pinggir karena ketinggalan sama rombongan. Kemudian saya antar sampai ke tendanya ya, asal tahu nomor maktabnya berapa saya antar saja. Nah, seperti itu. Jadi sana usahakan kalau yang usianya muda tolong menolong saja dengan yang lainnya. Kalau misalkan ada yang dari jemaah Indonesia yang tersesat terutama yang lansia, kita tanya saja kenapa Bu atau kenapa Pak tersesat, antarkan sajalah. Insya Allah kalau sehari mah kita sudah hafal tempat, hafal tenda, hafal jalan. Jadi insya Allah kalau niatnya membantu pasti Allah memudahkan. Sekian dulu mungkin video dari saya. Nantikan lagi episode selanjutnya dari channel Keluarga Afian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.